Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang array satu dimensi dan dua dimensi. Kemudian ada juga exception handling. Oke, langsung saja masuk ke materi array. Nah, dalam penjabaran umum, array adalah kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama atau data-data yang tersusun secara linear, di mana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Nah, kegunaan array ini adalah untuk menyimpan data sejenis seperti daftar nilai, nama siswa, dan lain-lain. Kemudian, perbedaan array dengan variabel biasa yaitu array mempunyai sebuah nilai. Misalkan ada 4 data, maka cukup menggunakan satu nama variabel saja. Kemudian kalau variabel biasa ini yaitu dihubungkan dengan sebuah nilai. Misalnya ada 4 data, maka menggunakan variabel misalnya x1, x2, x3, x4 begitu. Kemudian ada juga 3 hal penting dalam pendeklarasian array. Yang pertama yaitu nama array, kedua rank dari subscript, dan ketiga ada type data array. Nah, baiklah, array itu terbagi menjadi 2 guys. Yang pertama yaitu array 1 dimensi dan yang kedua array 2 dimensi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang array 1 dimensi. Nah, apa sih itu array 1 dimensi? Array 1 dimensi adalah sebuah koleksi data dengan tipe data yang sama yang menyimpan elemen dalam satu baris atau satu dimensi. Nah, contohnya seperti yang sudah dijelaskan di sini. Nah, variabel biasa itu biasa menggunakan string nama sama dengan anindita, begitu saja. Kalau variabel dengan tipe data array yaitu string array nama, kita bisa mengisi banyak nama guys, tidak hanya satu. Misalnya seperti Anindita, Adif, Dio, Mutia, begitu. Itu yang menandakan perbedaan dari variabel biasa dengan variabel array. Nah, ini guys, contoh dari array 1 dimensi. Ini contoh pendeklarasiannya. Integer array. Nah, ketika ada pengisian nilai elemen yaitu 98765 itu merupakan elemen. Kemudian total array length-nya itu ada 5. Kenapa? Karena total dari 9, kita hitung ya, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu totalnya ada 5. Tapi kalau dalam indeks ini dimulai dari angka 0. Jadi dalam array length 5 itu terdapat indeksnya totalnya paling banyak adalah 4 karena dimulai dari 0. Indeks 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penerapan array 1 dimensi di dalam sebuah program, di dalam sebuah codingan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara deklarasi, inisialisasi, input, dan output. Nah, cara deklarasi sendiri sudah dijelaskan seperti yang di PPT ini. Itu cara mengetikkan kode dari untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Kemudian menginisialisasi itu mempunyai 2 cara. Yang pertama cara langsung, kemudian yang kedua cara manual. Nah, cara manual ini bisa kita gunakan ketika sebuah program yang kita inputkan datanya itu sedikit guys. Tapi kalau banyak itu langsung menggunakan cara yang langsung, karena dengan cara yang manual itu dapat mengurangi keefisienan dalam sebuah program. Nah, yang ketiga ini ada input. Cara menginputkan itu juga ada 2. Yang pertama yaitu dengan cara manual, yang kedua dengan cara looping. Nah, kalau ditanya lebih efisien mana, menurut saya lebih efisien cara looping. Kemudian lanjut ke output. Nah, di output ini memiliki 3 cara guys. Nah, yang pertama itu cara manual. Nah, kembali lagi seperti yang tadi, ketika kita ingin menggunakan sistem manual itu dengan syarat kode program yang kita ingin gunakan dengan data yang ingin kita inputkan itu sedikit. Tapi kalau banyak, gunakanlah looping, cara looping, karena cara looping ini lebih efisien. Kemudian cara yang ketiga yaitu arrays. Nah, apa sih arrays ini? Arrays ini adalah untuk mengoutputkan
membuatkan sebuah kode program dengan simpel dan jelas. Karena kalau datanya sudah jelas, maka gunakanlah arrays. Jadi, kalau di array satu dimensi, kode untuk mengoutputkan arrays-nya itu adalah arrays.toString. Sedangkan nanti di pembahasan selanjutnya di arrays dua dimensi, yaitu arrays.toString. Jadi di arrays ini kita memang perlu atau memang mewajibkan ada import, yaitu import Java util arrays. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah contoh dua soal tentang array satu dimensi. Yang pertama adalah soal untuk menampilkan nilai elemen dalam array, kemudian menjumlahkan semua nilai elemen dalam array. Nah, ini dia codingan yang sudah saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian per baris dari setiap codingan ini. Yang pertama yaitu adalah nama package. Nah, nama package ini adalah untuk menyimpan kelas. Nah, ini nama kelasnya saya beri yaitu array satu dimensi. Nah, pada saat di sini ini adalah sebuah main method yaitu public static void main, yaitu sebuah main method yang dimana dia ini wajib di dalam sebuah codingan. Karena jika tidak ada public static void main ini, program tidak akan bisa dieksekusi. Nah, di bagian ini ada pendeklarasian variabel yaitu variabel i dan jumlah. Kemudian di sini adalah pendeklarasian array numbers dan penginisialisasian array numbers. Nah, di sini adalah untuk mencetak output dalam perintah kalimatnya. Kemudian ini adalah looping untuk menginputkan dan menampilkan nilai indeks. Kemudian yang terakhir ini adalah looping untuk menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam array, kemudian ditampilkan. Nah, ini untuk menampilkannya. Kemudian saya akan masuk ke tracing agar teman-teman bisa memahaminya lebih dalam. Saya akan masuk ke tracing. Yang pertama diketahui variabel jumlah, kemudian i dengan tipe data integer. Kemudian di array satu dimensi numbers ini sudah kita set, berarti total length di dalam array numbers yaitu ada 5. Karena kita hitung 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Jadi kita hitung. Karena indeks seperti yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu, indeks itu dimulai dari angka 0. Ini indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4. Oke, kita masuk ke looping untuk menginputkan dan menampilkan nilai dari indeks. Jika i sama dengan 0, kita set i adalah 0 terlebih dahulu. Jika i sama dengan 0, apakah i kecil dari 5? Karena total length tadi, si length numbersnya itu adalah 5. Jadi apakah 0 kecil dari 5? True. Kita masuk ke sini. Kita cetak indeks ke i-nya adalah 0, indeks 0 sama dengan numbers array ke 0, yaitu adalah 10. Kemudian kita i++, 0 ditambah 1, yaitu 1. Jika i sama dengan 1, apakah 1 kecil dari 5? True. Kita cetak indeks ke i sama dengan 1, yaitu indeks 1 sama dengan numbers array i-nya 1. Jadi indeks ke 1 adalah 20. Nah, kita cetak. Kemudian i++, yaitu berarti 1 menjadi 1 ditambah 1 yaitu 2. Kita masuk. Jika i sama dengan 2, apakah 2 kecil dari 5? True. Kita cetak lagi. Kita cetak indeks kedua ya ditambah numbers length kedua yaitu 30. Kemudian kita i++. 2 yaitu menjadi 3. Nah, jika i sama dengan 3, apakah 3 kecil dari 5? True. Kita cetak indeks. Indeks ketiga yaitu array yang ketiga, length ketiga adalah 40. Kemudian i++ lagi. 3 yaitu menjadi 4.
jika I sama dengan 4, apakah 4 kecil dari 5? True, kita cetak lagi. Indeks ke I yaitu 4 sama dengan numbers ke indeks keempat yaitu adalah 50. Kemudian kita I plus lagi. 4 plus yaitu menjadi 5. Jika I sama dengan 5, apakah 5 kecil dari 5? False. Salah ya guys. Kemudian kita langsung masuk ke menu ini. Menu jumlah. Kita set terlebih dahulu jumlahnya menjadi 0. Kemudian kita masuk ke looping untuk menghitung dan menampilkan jumlah semua elemen dalam array. Pertama kita set dulu I-nya sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 5? True. Kita hitungkan ini. Jumlah sama dengan jumlah tambah numbers ke I, yaitu 10 ya. I-nya 0, pertama indeks ke 0 I. Karena jumlahnya di sini belum masih 0, berarti 0 ditambah 10. Jadi kita simpan nilainya 10 ya. Baru kita I plus 0 plus menjadi 1 ya. Jika I sama dengan 1, apakah 1 kecil dari 5? True, kita hitung di sini. Karena jumlahnya tadi sudah kita ketahui yaitu 10, maka kita tambah 10 ditambah numbers length ke 1 yaitu 20. Nah, 10 ditambah 20 sama dengan 30. Kita simpan ya. Kita simpan variabel jumlah dengan nilai 30. Kemudian kita I plus lagi. 1 plus menjadi 2. Jika I sama dengan 2, apakah 2 kecil dari 5? True. Kita hitung lagi menggunakan rumus ini. Jumlahnya sudah kita ketahui yaitu 30 dan array dan indeks ketiga yaitu ada indeks kedua yaitu adalah 30. Kemudian kita tambah 30 ditambah 30 sama dengan 60. Jadi kita simpan nilai 60 ini di variabel jumlah. Kemudian kita I plus lagi yaitu 2 plus yaitu menjadi 3. Apakah I sama dengan 3? Apakah 3 kecil dari 5? True. Kita hitung lagi karena variabel jumlah kita sudah ketahui nilainya adalah 60, maka kita tambahkan dengan 40 yaitu 100. Kita simpan ya nilai 100 ini di dalam variabel jumlah. Nah, kemudian kita 3 plus adalah 4. Nah, jika I sama dengan 4, apakah 4 kecil dari 5? True. Kita hitung lagi guys. Jumlah karena sudah kita ketahui yaitu nilainya 100, maka kita tambah dengan indeks ke 4 yaitu adalah 50. 100 ditambah 50 adalah 150. Nah, kita simpan nilai 150 ini di dalam variabel jumlah lagi. Kemudian kita I plus lagi. 4 plus menjadi 5. Jika I sama dengan 5, apakah 5 kecil dari 5? False. Maka langsung kita cetak jumlah semua elemen adalah ditambah variabel jumlah. Nah, variabel jumlah tadi bernilai 150. Nah, sehingga outputnya adalah, nah ini dia outputnya. Sesuai dengan yang kita tracing tadi, jumlah semua elemennya 150 dan indeks ke-0 10, 1 20, indeks ke-2 30, indeks ke-3 40, dan indeks ke-4 50. Selanjutnya ini adalah contoh flowchart dari nomor 1, di mana flowchart ini akan membantu kita, memudahkan kita untuk menyelesaikan sebuah program. Oke, next ke soal nomor 2 dari array 1 dimensi. Nah, di sini saya telah membuat sebuah program agar teman-teman lebih bisa mudah memahaminya. Di sini saya membuat soal untuk menginputkan data. Jikalau data yang kita inputkan habis dibagi 2, maka akan dicetak genap, dan jikalau tidak habis dibagi 2 akan dicetak ganjil. Nah, di sini saya sudah membuatkan sebuah tracingannya agar teman-teman lebih mudah memahaminya. Dan ini juga adalah contoh flowchart dari soal nomor 2. Jadi, di sini saya akan membuatkan contoh soal beserta flowchartnya. Nah, ini adalah contoh soal dari flowchart nomor 2.
Oke guys, masuk ke materi yang kedua, yaitu array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini apa sih? Array 2 dimensi adalah array yang mengandung array. Nah, maksudnya setiap elemen pada sebuah array adalah mengandung array atau kumpulan data yang menyimpan elemen-elemen dalam bentuk matriks. Nah, matriks ini apa sih? Matriks itu yang mengandung baris dan juga kolom. Nah, contohnya variabel dengan tipe data array yaitu integer, array angka yaitu new integer, barisnya ada 3 dan kolomnya ada 4. Nah, kemudian yang integer angka ini adalah proses penginisialisasian karena menginputkan sebuah nilai, mengset sebuah nilai di dalam variabel array angka. Nah, jadi 3 ini adalah baris, length barisnya adalah 3 dan length baris kolom adalah 4. Nah, ini dia guys, cara mengakses array 2 dimensi. Nah, seperti yang kita tahu, row adalah baris, kemudian kolom itu adalah yang di atas. Nah, row ini adalah yang tadi kita inputkan 2 dan kolom adalah 3. Nah, jadi jika di row nanti adalah yang arrays pertama, arrays yang di kotak pertama adalah baris dan yang kedua adalah kolom. Jadi bisa kita cerna dalam tabel ini. Nah, tabel ini sudah menjelaskan secara rinci tentang apa sih itu cara mengakses bagaimana array 2 dimensi. Nah, guys, sama halnya dengan array 1 dimensi. Karena array 2 dimensi ini juga memiliki sedikit perbedaan aja dari cara menginputkan, cara mendeklarasikan, cara menginisialisasikan input output itu sebenarnya 11-12 guys. Karena apa? Cuman perbedaannya ini kita kayak menambah satu array, karena di array 1 dimensi itu cuman memiliki satu kolom aja, memiliki satu data aja. Jadi kalau di array 2 dimensi ini kan memiliki matriks, mempunyai baris dan juga kolom. Nah, itulah dia perbedaannya. Dari segi deklarasi itu sama aja guys, inisialisasi juga sama, kemudian input juga sama, cuman dalam cara yang kedua yaitu for looping untuk menginputkan. Jadi for itu dia ada dua, ada nested loop for. Nah, for yang pertama itu adalah untuk baris. Nah, for yang kedua adalah untuk kolom. Jadi, kita ingin menginputkan sebuah array 2 dimensi, kita membuat dua for, membuat nested loop for. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari array 2 dimensi. Seperti biasa, saya akan menjelaskan dua contoh soal. Yang contoh soal pertama adalah untuk menampilkan data dari setiap array 2 dimensi, yang dimana array 2 dimensi memiliki baris dan kolom. Nah, saya akan menjelaskan codingan ini mulai dari atas. Yang pertama ada import. Nah, import ini sangat penting ketika kita ingin mengoutputkan sebuah program menggunakan arrays deep to string. Nah, jika kita menggunakan outputan dengan cara arrays deep to string tanpa adanya import Java util arrays, maka itu tidak bisa. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Yang pertama saya akan menjelaskan program dari atas terlebih dahulu. Yang pertama ini seperti biasa, ini adalah method main, yang dimana ini adalah sebuah elemen penting dalam sebuah program, karena jika tidak ada method main, program tidak bisa dieksekusi. Nah, ini adalah bagian pendeklarasian variabel dan penginisialisasian variabel. Nah, ini adalah contoh arrays 2 dimensi, di mana dia memiliki arrays baris dan kolom. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara mengoutputkan arrays 2 dimensi, yaitu dengan 3 cara, yaitu mempunyai 3 cara. Yang pertama menggunakan sistem manual, nih, kemudian dengan looping, dan yang ketiga dengan arrays. Nah, seperti sama halnya dengan array 1 dimensi juga seperti ini. Bedanya, array 1 dimensi dia itu arrays dot to string, sedangkan arrays 2 dimensi yaitu memiliki variabel tambahan yaitu deep to string. Kemudian saya akan menjelaskan contoh outputan yang manual terlebih dahulu. Sistem out println ini adalah perintah untuk mencetak.
mencetak perintah, yaitu data baris ke-0 kolom ke-0, yaitu adalah 10. Cetaklah data baris ke-0 kolom ke-1, yaitu adalah 20. Cetaklah baris ke-1 kolom ke-0, yaitu 40. Cetaklah baris ke-1 kolom ke-1, yaitu 50. Dan kemudian cetaklah baris ke-1 kolom ke-2, yaitu adalah 60. Nah, seperti itu. Jadi, untuk outputan dengan sistem manual ini sangatlah, menurut saya ini kurang efisien, apalagi kalau program kita memiliki program yang panjang dan ingin mengoutputkannya dengan variasi. Jadi ini tidak disarankan, tapi jikalau sebuah program yaitu memiliki program yang singkat, jadi kita bisa menggunakan sistem manual. Kemudian saya menjelaskan tentang cara mengoutputkan dengan sistem looping. Di sini saya akan mencoba men-tracing. Nah, di mana for yang ini adalah untuk baris, dan yang for yang kedua, yang nested loop for adalah untuk yang kolom. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, kita set terlebih dahulu i sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 2? Karena pertama kita ambil dari yang baris dulu, baru yang kolom, karena baris lengnya kita set 2 dan kolom kita set 3. Apakah kecil dari 2? True. Masuk ke J nya kita set 0. Apakah 0 kecil dari 2? Ini maksudnya data length arrays i, ini adalah arrays ke 0 tadi, yang ini. Baru kalau true, apakah 0 kecil dari 2, kita sistem out println data i, berarti data i nya 0, j nya juga masih 0 karena tadi kita set awalnya itu 0 dan 0. Jadi data baris ke 0 kolom ke 0 adalah 10. Kita simpan 10. Nah, kemudian J++, berarti 0 plus plus, yaitu 1. Nah, kita masuk lagi. J sama dengan 1. Apakah 1 kecil dari 2? True, kita cetak lagi. Data I, kenapa? Data I ini masih 0 ya, karena kita belum masuk ke for yang di tadi. Dan J-nya ini berubah menjadi 1. Nah, data baris ke 0 kolom ke 1 adalah 20. Kita simpan 20. Oke, J++, berarti 1 plus plus, yaitu menjadi 2. Kita set J sama dengan 2. Apakah 2 kecil dari 2? False. Maka masuk lagi kita ke looping yang ini. Nah, kita I++, guys. Jadi kan tadi masih 0. Jadi 0 plus plus, jadi menjadi 1. Kita set I sama dengan 1. Apakah 1 kecil dari 3? Nah, kita masuk ke yang kolom ya. Apakah kecil dari 3? True. Masuk ke J sama dengan 0. Ini kita set menjadi, apakah 0 kecil dari 3? Jawabannya adalah true. Maka kita cetak data I adalah baris ke 1, kolom ke 0 adalah 40. Kemudian kita tracing lagi, kita J++ menjadi 1. Nah, J sama dengan 1. Apakah 1 kecil dari 3? True, kita cetak. Data baris ke 1, kolom ke 1 adalah 50. Nah, jadi tadi kita simpan 40, terus ada juga 50. Nah, kemudian kita J++ lagi. J++, 1 plus plus. 1 plus plus berarti menjadi 2. Kita set J sama dengan 2. Apakah 2 kecil dari 3? True, kita cetak lagi. Berarti data baris ke 1, indeks ke 2 adalah 60. Cetak 60. Nah, baru kita J++. 2 plus plus berarti menjadi 3. J sama dengan 3. Apakah 3 kecil dari 3? False.
maka kita masuk ke I++. Tadi kan 1 ya, jadi 1 plus plus adalah 2. Nah, kita masuk I sama dengan 2. I sama dengan 2. Karena baris lengthnya cuma 2, jadi apakah 2 kecil dari 2? False. Maka sudah selesai. Maka dia akan mencetak ini saja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang outputan menggunakan arrays. Nah, outputan menggunakan arrays ini dia memiliki kurung kurawal jika di-outputkan. Jadi arrays deep to string ini adalah outputan yang sangat simpel kalau semisal dia tidak ingin ada di modif-modif. Data ini kita memanggil variabel data dari si ini. Jadi nanti otomatis outputannya adalah seperti ini. Nah, ini seperti yang sudah kita tracing tadi, betul ya, 10, 20, 40, 50, dan 60. Nah, ini dia yang membedakan output dengan arrays. Dia memiliki kurung, jadi dia lebih bagus. Tapi dengan ingin memodifikasi seperti memberikan kata-kata seperti ini, bagusnya juga menggunakan looping for, menggunakan outputan menggunakan looping. Jadi ini adalah contoh output. Perbedaan dari sistem manual. Sebenarnya sistem manual dengan sistem looping ini tidak ada perbedaan, karena bedanya lebih efisien aja cara mengcodingnya. Kemudian dengan arrays ini dia ada bedanya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah contoh flowchart dari soal nomor 3, yaitu soal 1 array 2 dimensi. Next, kita lanjut ke soal nomor 2 dari contoh soal array 2 dimensi. Nah, di sini saya menjelaskan program tentang soalnya. Kita menginputkan data, kemudian nanti kita bisa ingin mencari data yang kita inputkan ini ada letaknya di mana. Nah, ini juga saya sudah membuatkan sebuah tracingannya, dan berikut ini adalah tracingannya. Adalah flowchart dari soal nomor 4, yaitu soal kedua dari array 2 dimensi. Oke, next selanjutnya masuk ke materi exception handling. Nah, apa sih itu exception handling? Exception handling adalah proses menangani kesalahan agar program tidak berhenti secara tiba-tiba. Nah, exception sendiri adalah sebuah kelas yang hakikatnya ketika program berjalan dan muncul sebuah bug atau kesalahan, maka bug tersebut dapat dianggap sebuah objek. Nah, jenis exception ini yang kita pelajarin kali ini ada 5, ada 4, yaitu exception E. Kemudian E ini adalah nama variabel, kemudian arrays index out of bound exception, kemudian null pointer exception, dan yang terakhir ada arithmetic exception. Nah, arithmetic exception ini terkhusus untuk exception yang mengandung sebuah proses perhitungan atau aritmatika. Kemudian ada 5 keyword dalam exception handling. Yang pertama ada try, catch, finally, throw, and throws. Nah, try ini adalah keyword yang digunakan untuk mencoba menjalankan blok. Dimana try ini adalah untuk mengecek apakah terjadi exception. Nah, kalau catch, di dalam try terjadi exception, maka catch akan menangkap exception tersebut. Nah, itu jadi catch ini digunakan untuk menangkap kesalahan atau exception. Nah, finally ini adalah keyword yang dimana akan selalu dieksekusi, akan selalu dicetak. Kemudian throw ini adalah keyword yang digunakan untuk melemparkan suatu bug yang dibuat secara manual. Dan sedangkan throws itu digunakan dalam suatu metode atau kelas yang mungkin menghasilkan suatu kesalahan sehingga perlu ditangkap errornya. Baik, lanjut ke contoh soal untuk exception handling. Nah, seperti biasa saya akan menjelaskan 2 contoh soal exception handling. Nah, soal yang pertama ini saya akan menjelaskannya. Seperti biasa di dalam codingan ini saya akan menjelaskan satu persatu karena di setiap codingan itu perlu yang ada namanya penjelasan program agar mudah dimengerti. Yang pertama ini ada public static void main.
yaitu main method ya. Kemudian di sini seperti arrays, kita menerapkan array satu dimensi. Di sini variabel array buah saya set menjadi lengthnya 3. Kemudian saya inisialisasikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa length 3 itu memiliki indeks yang dimulai dari 0, berarti memiliki indeks ke-0, indeks ke-1, dan indeks ke-2. Nah, saya set buah indeks ke-0 adalah apel, kemudian buah indeks ke-1 adalah jeruk, dan buah indeks ke-2 adalah pisang. Nah, kita masuk nih, ini yang namanya adalah exception handling. Dia menangani proses kesalahan yang ada di dalam kode program agar tidak berhenti secara tiba-tiba. Jadi nanti kita tahu kesalahannya itu apa, yang menyebabkan error itu apa. Jadi itu menggunakan exception handling. Nah, try ini adalah coba. Nah, di try ini dia meminta program meminta akses buah indeks ke-3. Pasti ini akan terjadi exception guys, karena kita memiliki indeks itu cuma sampai 2, karena indeks dimulai dari 0, 1, 2, 2. Jadi ketika program meminta kita mengakses buah indeks ke-3, ini pasti akan terjadi exception. Berarti apakah ini terjadi exception? Ya, benar, ini terjadi exception. Maka dia akan ditangkap oleh catch. Catch ini artinya menangkap, tangkap. Nah, jadi dia exceptionnya ini menggunakan jenis yang array index out of bounds exception E. Nah, E ini terserah, E ini nama variabel guys. Kemudian dia memberikan pesan, terjadi pelanggaran indeks di luar batas array. Nah, ini tadi yang saya bilang guys. Karena jika kita menggunakan exception handling pasti kita tahu di mana errornya. Kalau kita nggak buat exception handling, semisal kita kasih komen ya, terus oke, kita jalankan ya. Nah, langsung error guys. Kenapa dia error? Coba kita menggunakan exception handling. Pasti kalau seperti yang tadi itu menyebabkan program berhenti secara tiba-tiba dan tidak enak ya. Apalagi untuk orang awam yang tidak mengerti, pasti dia butuh ini error kenapa gitu. Kalau kita menggunakan exception handling bedanya seperti ini. Nih, ditampilkan pesan, oh terjadi pelanggaran indeks di luar batas array. Jadi kita bisa memperbaikinya. Jika kita ingin mengakses, misalnya kita ingin mengakses buah indeks kedua, pasti catch ini tidak tereksekusi. Karena apa? Karena di try ini dia tidak terjadi exception. Karena di sini adalah program yang betul, karena buah indeks kedua ini ada, jadi dia tidak terjadi exception. Maka akan tercetak yaitu jeruk. Pisang, karena indeks kedua adalah pisang. Nah, ini adalah flowchart dari soal yang tadi, soal yang sudah saya jelaskan di exception handling 1. Kita lanjut ke soal kedua dari exception handling. Nah, di sini di program ini saya membahas tentang exception arithmetic. Jadi, ketika catch menangkap arithmetic exception, di sini dia akan men-outputkan pesan error. Kemudian get message ini adalah untuk menampilkan pesan errornya seperti yang tulisan merah seperti yang ada di output. Kemudian dia menjelaskan errornya by zero karena pembagian by zero itu nggak bisa. Kemudian di print lagi, dicetak lagi info stack erase. Nah, info stack erase ini adalah info di mana dia yang menyebabkan error. Jadi dia menjelaskan exception handling 2 itu adalah nama kelas Java baris ke-6. Nah, baris ke-6 ini adalah penyebab errornya. Jadi di sini dijelaskan secara rinci di mana sih letak errornya gitu. Dan di sini saya juga sudah membuatkan tracingannya. Nah, ini adalah merupakan flowchart dari soal exception handling yang kedua.
Oke, semoga video ini dapat mudah dipahami. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.